okay with me? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Sonaji. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan terkait mata kuliah ekonomi manajerial. Kami kelompok 2 dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk program studi kita adalah manajemen. Kelompok 2 ada 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Doni Prakoso, dengan nomor induk mahasiswa 289225666. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa yaitu 289222500. Lalu yang ketiga ada rekan saya. Perkenalkan, saya Rita Sagita dengan NIM 2892250138. Dan yang terakhir ada rekan kita. Hai, saya Linda Krisdiana di nomor NIM di 28922500023. Baik, kami semua adalah kelompok kedua. Selanjutnya langsung ke pokok materinya. Pengertian pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi pada presentasi ini yang kita ambil materinya adalah pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi merujuk pada proses di mana individu atau kelompok membuat pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Ini melibatkan evaluasi, analisis, dan memilih opsi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama adalah menentukan arah dan tujuan. Keputusan yang diambil akan menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengatur dan mengendalikan kegiatan. Keputusan yang diambil akan mengatur dan mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Keputusan yang diambil akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Keputusan yang diambil akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya berdasarkan jumlah alternatif. Pengambilan keputusan dapat diklarifikasikan menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah pengambilan keputusan dengan satu alternatif, yaitu pengambilan keputusan yang hanya memiliki satu alternatif pilihan. Yang kedua, pengambilan keputusan dengan 2 alternatif, yaitu pengambilan keputusan yang memiliki 2 alternatif pilihan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dengan lebih dari 2 alternatif. Selanjutnya, untuk slide kelima akan dilanjutkan oleh Saudara Siva. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama itu berdasarkan tingkat kepastian. Pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama itu mengambil keputusan dengan kepastian, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kondisi yang pasti. Yang kedua itu pengambilan keputusan dengan ketidakpastian, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kondisi yang tidak pasti. Yang ketiga yang dilakukan dalam kondisi yang mengandung resiko. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan tujuan. Pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama pengambilan keputusan ekonomi, yaitu pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan atau kesejahteraan. Yang kedua, pengambilan keputusan non-ekonomi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak bertujuan untuk meningkatkan keuntungan atau kesejahteraan. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. Proses dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi terkait masalah atau peluang yang akan
yang memerlukan keputusan. Yang kedua itu analisis. Informasi yang dikumpulkan dianalisis secara sesama untuk memahami implikasi setiap opsi yang mungkin diambil. Setelah analisis, keputusan diambil dengan memilih solusi yang paling memadai untuk menanggapi masalah atau peluang yang akan dihadapi. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, lingkungan organisasi. Lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang kedua, dinamika kelompok. Interaksi keputusan, terutama dalam konteks tim kerja atau rapat pengambilan keputusan. Yang ketiga itu tingkat resiko. Risiko yang terlibat dalam keputusan seperti ketidakpastian dan dampak potensial dapat menjadi faktor penentu dalam proses. Baik, selanjutnya model-model pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama model rasio manfaat biaya, yaitu model ini menggunakan analisis kualitatif dan atau kuantitatif untuk mengevaluasi keputusan berdasarkan perbandingan manfaat dan biayanya. Yang kedua, teori prospek, yaitu model ini menilai bagaimana orang membuat keputusan berdasarkan pada kemungkinan hasil dan dampaknya pada kebahagiaan subjektif. Yang ketiga, teori keputusan sosial. Model ini menyoroti pengaruh interaksi sosial dan tekanan kelompok pada proses pengambilan keputusan. Keputusan individual vs keputusan kelompok. Satu, keputusan individual, yaitu lebih cepat diambil tetapi dapat kurang beragam karena hanya satu sudut pandang yang dipertimbangkan. Yang kedua, keputusan kelompok, yaitu dapat memperoleh beragam sudut pandang dan ide, tetapi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai konsensus. Teknik-teknik pengambilan keputusan, yaitu pohon keputusan. Satu, teknik grafis yang digunakan untuk memetakan potensi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang tersedia. Yang kedua, analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, evaluasi pro dan kontra, yaitu menganalisis argumen-argumen yang mendukung dan menentang setiap opsi keputusan yang ada. Pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks, yaitu satu, analisis skenario, yaitu menganalisis kemungkinan hasil dari berbagai skenario yang mungkin muncul dari suatu keputusan. Kedua, simulasi, yaitu membuat model atau simulasi yang memungkinkan untuk menjalankan peristiwa keputusan dalam lingkungan yang dikendalikan. Dan yang tiga, konsultasi ahli, yaitu mencari pandangan dari para ahli terkait ataupun yang independen dalam masalah yang kompleks. Etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir jangka panjang, mempertimbangkan inflasi jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap semua pemangku kepentingan. Yang kedua, transparansi, menjaga ketulusan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dan konsekuensinya. Yang ketiga, keadilan, memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan keadilan dan penghindaran konflik kepentingan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif, kesesuaian konteks keputusan harus disesuaikan dengan konteks organisasi serta dampaknya terhadap tujuan jangka panjang. Yang kedua, sumber daya yang tersedia, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti waktu, uang, dan sumber daya manusia dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, orientasi inovasi, mendorong proses pengambilan keputusan yang inovatif untuk merespon perubahan lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, contoh pengambilan keputusan dalam konteks organisasi. Yang pertama, seleksi karyawan. Dalam proses rekrutmen dan seleksi, manajer harus membuat keputusan tentang karyawan yang paling cocok untuk posisi tertentu. Hal ini melibatkan penilaian tentang keterampilan, pengalaman, dan attitude dari calon karyawan. Yang kedua, pemilihan vendor.
mitra bisnis. Organisasi perlu memutuskan vendor atau mitra bisnis mana yang akan mereka pilih untuk menyediakan barang atau layanan tertentu. Keputusan ini melibatkan evaluasi kualitas, harga, delivery, dan kehandalan mitra tersebut. Yang ketiga, pengembangan produk. Keputusan terkait pengembangan produk harus melibatkan penentuan fitur produk, penelitian pasar, dan estimasi biaya. Perusahaan harus memutuskan produk dengan melihat tren market pada wilayah tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, proses berkelanjutan pengambilan keputusan dalam organisasi adalah proses yang berkelanjutan, memerlukan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, pentingnya kualitas keputusan. Kualitas keputusan memainkan peran krusial dalam kesuksesan dan kelangsungan organisasi. Yang ketiga, penerapan pembelajaran. Kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan dapat menjadi peluang untuk belajar dan meningkatkan proses keputusan di masa depan. Baik, silakan Mas Doni. Terima kasih Kak Linda, Kak Rita, dan Kak Siva sudah membantu untuk membacakan presentasi ini. Kami dari kelompok 2 setelah selesai melakukan presentasi untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin ditambahkan, jangan sungkan untuk memberikan komen di kolom komentar. Kami undur diri, terima kasih.